Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu esensi, direct, dan multicore. Sebelum kita ke materinya, pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farid Mayantoni dengan NIM 25116392. Ini materi yang akan kami bahas di PPT ini. Ya, yang pertama, perbedaan proses dan direct. Yang pertama, proses yaitu seperti satu klub sepak bola utuh. Setiap klub pasti punya stadion sendiri, bos sendiri, dan anggaran belanja sendiri. Mereka tidak berbagi loker dengan klub yang lain. Isolasinya itu kalau satu klub bangkrut, klub lain tidak ikut bangkrut. Mereka tetap bisa bertanding seperti biasa. Selanjutnya, proses punya alamat memori dan sumber daya yang terpisah. Yang kedua, direct. Sebuah direct di dalam sepak bola itu seperti pemain yang bekerja di klub tersebut. Semua pemain dalam satu klub menggunakan fasilitas yang sama. Mereka berbagi lapangan latihan yang sama, ruang ganti yang sama, dan instruksi pelatih yang sama. Satu pemain bertugas mengumpan, yang lain bertugas menembak bola. Mereka bekerja bareng untuk satu tujuan, yaitu memenangkan suatu pertandingan. Jika salah satu direct atau pemain mengalami error atau masalah yang berupa kartu merah, cedera, bisa mengacaukan permainan, mengganggu performa seluruh tim dan satu proses tersebut. Selanjutnya, ini tabel perbandingannya. Pertama, fitur. Definisinya, proses program utama yang sedang berjalan. Sumber dayanya punya stadion dan anggaran sendiri. Memori terpisah. Komunikasi sulit dan formal, harus mengirim surat antar manajemen klub. Biaya pembuatan mahal dan lambat, membangun klub baru dari nol. Keamanan, jika satu klub bangkrut, liga tetap berjalan. Kedua, direct. Unit tugas terkecil di dalam program. Sumber dayanya berbagi fasilitas stadion dan bus yang sama. Komunikasi sangat mudah, tinggal oper bola atau teriak di lapangan. Biaya pembuatan murah dan cepat menambah pemain ke tim. Keamanan, jika satu pemain rusuh, satu klub bisa kena sanksi. Dari perbedaan ini, kesimpulan yang dapat saya ambil loh, proses tuh dia terus sistemnya kayak isolasi. Jadi satu klub bangkrut atau kena masalah itu nggak mempengaruhi klub lain. Kalau direct ya dia bergantung. Kayak yang tadi saya bilang, satu pemain kalau buat rusuh berarti satu tim bisa ini kacau. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalin Aryan Garbal Sewan dengan NIM 6295. Nah, saya akan menjelaskan mengapa tim perlu banyak pemain trash yang bekerja bersamaan. Nah, karena kalau satu pemain akan lebih kesulitan, makanya kita perlu 11 pemain yang lebih mudah dan lebih baik. Nah, di sini ada 4. Ada responsiveness dan resource sharing, dan ekonomi dan scalability. Nah, yang pertama itu kiper lagi memegang bola tapi di keadaan lagi diam, teman-teman. Nah, tapi matanya masih di depan. Nah, di depan itu ada pemain gelandang dan strategi dan penyerang. Nah, di dalam program itu satu thread itu sibuk, misalnya lagi loading data, teman-teman. Nah, thread yang lain tetap masih bisa berjalan, misalnya tombol masih bisa diklik. Yang kedua itu resource sharing. Nah, artinya semua thread itu bisa dipakai sumber daya yang sama. Nah, di dalam tim itu semua pemain bakal
Semua pemain bakal pakai bola yang sama dan stadion yang sama juga. Dan di dalam program RAID berbagai memori data yang sama, jadi lebih efisien dan perlu buat ulang datanya. Nah, yang kalau ekonomi, bayangkan teman-teman, kita melatih satu pemain itu lebih murah dibandingkan kita melatih banyak pemain, itu lebih mahal teman-teman. Dalam komputer juga membuat RAID lebih ringan daripada membuat proses yang baru, menghemat dan menghemat waktu juga. Oke, yang keempat, skalabilitas, yaitu artinya mudah berkembang sesuai kebutuhan. Bayangkan kalau lawan makin kuat, kita tambahkan strategi biar tim bisa menyelesaikan diri sendiri. Dalam komputer, kalau CPU punya banyak core, RAID bisa dibagi dalam banyak core juga, dan kinerja meningkat pada ubah sistem besar-besaran teman-teman. Nah, selanjutnya contoh nyata di dunia nyata. Nah, contoh nyata responsiveness. Nah, itu kamu lagi buka aplikasi Instagram, tapi di video itu kalian masih bisa scroll IG dan masih bisa like IG juga videonya, dan membuka profil orang lain juga. Artinya aplikasi tidak freeze walaupun atas proses berat. Yang kedua, resource sharing. Nah, contoh nyata di suatu aplikasi, data besar nama foto dipakai di banyak fitur teman-teman, dan tidak dibuat ulang-ulang berkali-kali. Nah, yang ketiga, ekonomi. Lebih hemat waktu dan biaya. Contoh nyata, buka aplikasinya lebih cepat menjalankan beberapa tugas yang kecil daripada bikin banyak aplikasi yang terpisah. Nah, yang terakhir, skalabilitas. Nah, contoh nyatanya game atau aplikasi yang berat bisa jalan lebih cepat di laptop atau HP teman-teman yang punya banyak core, karena tugas dibagi kayak banyak bagian, yaitu analogi bola. Tim bisa tambah strategi dan manfaatkan semua pemain di lapangan. Nah, kesimpulan semua itu yang saya jelaskan, jadi dalam dunia nyata maupun komputer, kerja sama itu penting seperti tim sepak bola. Semakin banyak pemain yang bekerja keras atau baik, maka hasilnya akan lebih cepat dan efisien dan kuat. Yang saya jelaskan, saya lanjut ke teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Andriano, NIM 25116358. Di sini saya mau menjelaskan tentang perbedaan konsurensi vs paralelisme pada tim sepak bola. Yang pertama, konsurensi atau kebersamaan. Itu misal satu pemain yang melakukan banyak hal secara bergantian dengan sangat cepat. Misalnya seorang gelandang yang harus mengikat tali sepatu sambil mengawasi pergerakan lawan. Dia tidak melakukan keduanya di milidetik yang sama, tapi terlihat seolah-olah bersamaan karena dia berpindah fokus dengan cepat. Lalu, paralelisme. Itu misal dua pemain atau lebih melakukan tugas berbeda di saat yang benar-benar bersamaan. Misal pemain A menendang bola dan di detik yang sama pemain B melakukan sundulan. Ini hanya bisa terjadi jika Anda punya lebih dari satu eksekutor. Ini contoh ilustrasi pada dunia nyata. Konsurensi. Banyak tugas berjalan dalam satu waktu, namun bergantian menggunakan sumber daya CPU. Lalu paralelisme, banyak tugas berjalan benar-benar bersamaan menggunakan banyak sumber daya atau multi-core CPU. Ini diagram waktu. CPU fokus pada satu tugas dulu, lalu berpindah ke tugas lain dengan cepat. Lalu yang paralelisme, satu tugas dikerjakan pada waktu yang sama atau paralel. Lalu sini ada data paralelisme dan tes paralelisme. Data paralelisme itu membagi data yang sama ke beberapa bagian, lalu diproses secara bergantian dengan cara yang sama. Yang kedua, tes paralelisme membagi pekerjaan menjadi tugas yang berbeda, lalu dikerjakan bersama. Ini contoh ilustrasinya. Ini data paralelisme. Tim
mengerjakan tugas yang sama pada data bagian lapangan atau area yang berbeda. Hasil akhirnya, seluruh lapangan berhasil dipertahankan dari serangan lawan dengan lebih cepat. Lalu yang tes paralelisme, setiap pemain memiliki tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menang. Hasil akhirnya, semua tugas berbeda dikerjakan bersamaan untuk menghasilkan kemenangan. Lalu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah konsurensi itu mengerjakan tugas secara bergantian dengan cepat, sedangkan paralelisme mengerjakan banyak tugas benar-benar secara bersamaan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Martinus Giancarlo Baccheval dengan NIM 25116386. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Amdahl's Law. Apa itu Amdahl's Law? Hukum Amdahl menjelaskan batas kecepatan maksimal sebuah sistem komputasi ketika sebagian prosesnya tidak bisa diparalelkan. Semakin besar porsi proses yang harus berjalan secara serial, semakin kecil keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari menambah lebih banyak core atau pemroses. Analogi lapangan hijau. 75% bagian paralel atau proses menggiring dan mengoper. Ini adalah bagian permainan di mana kerjasama tim sangat berpengaruh. Jika kamu menambah jumlah pemain atau prosesor di lapangan, mereka bisa saling mengoper dengan lebih cepat, membuka ruang, dan mencapai kotak penalti lawan dengan waktu yang singkat. Dan kemudian adalah 25% bagian serial, atau proses eksekusi penalti atau VAR. Ini adalah bagian antrean. Tidak peduli seberapa banyak pemain yang kamu miliki di lapangan, saat tendangan penalti atau pengecekan VAR terjadi, hanya satu orang atau satu proses yang bisa melakukannya pada satu waktu. Pemain lain hanya bisa berdiri dan menonton. Dan kemudian ada rumus dari hukum Amdahl's Law, yaitu adalah speed maksimum sama dengan 1 atau S plus 1 kurang S atau N, di mana S sama dengan porsi serial, N sama dengan jumlah prosesor. Semakin besar S, semakin rendah batas atasnya. Dan kemudian adalah kasus tim kita, S sama dengan 25% atau 0,25, N sama dengan 100 pemain atau core. Speed up sama dengan 1 atau 0,25 tambah 0,75 per 100 sama dengan 3,96 kali saja, jauh dari ekspektasi 100 kali. Dan kemudian ada hukum diminishing returns. Dari 1 sampai 2 core, speed up sangat terasa. Dari 50 sampai 100 core, hampir tidak ada perbedaan nyata. Investasi tambahan memberikan manfaat yang semakin kecil. Dan terakhir, ada pelajaran untuk para developer dan arsitek sistem. Hukum Amdahl bukan begitu buruk. Ini adalah peta jalan strategis. Jika ingin memaksimalkan performa sistem, fokus utama Anda bukan pada menambah lebih banyak core, melainkan pada memperkecil porsi serial sebanyak mungkin. Jadi, kesimpulan dari hukum Amdahl dalam analogi sepak bola yaitu hukum Amdahl menunjukkan bahwa kecepatan maksimal tim tidak ditentukan oleh jumlah pemain, tetapi oleh momen permainan yang harus dilakukan sendiri atau serial. Dalam sepak bola, banyak pemain bisa membantu membangun serangan atau paralel, tapi ada momen krusial seperti tendangan penalti atau serial yang hanya bisa dilakukan oleh satu pemain. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Patrick Livel Dikaut dengan NIM 25116374. Mengapa bagian serial berdampak besar pada performa meskipun jumlah core terus bertambah? Itu ada 4 bagian. Yang pertama itu inti analogi, tim sepak bola itu seperti CPU komputer.
Jadi yang pertama itu pemain adalah core-nya dia, inti prosesor. Yang kedua itu ada strategi menyerang, itu adalah proses paralel. Yang ketiga itu eksekusi penalti, proses serial yang harus dilakukan cuma satu pemain aja. Yang kedua itu mengapa bagian serial menjadi penghambat utama, karena 10 pemain itu membantu serangan untuk lebih cepat. Yang kedua itu tapi saat finishing penalti itu seperti yang saya omong tadi, yang di bagian eksekusi penalti itu cuman hanya satu orang aja yang bisa melakukan finishing. Yang ketiga itu penjelasan data pada ilustrasi, seperti yang di tabel ini. Jadi inti dari tabel ini, waktu paralel turun drastis. Kedua itu, tapi waktu serial tetap 2 detik. Untuk yang keempat itu kenapa grafik melandai? Yang pertama itu karena garis putus-putus, yaitu kondisi ideal. Semua paralel nanti akan ditunjukkan garis putus-putusnya itu di ilustrasi nyatanya dia, slide berikut. Yang kedua itu ada garis merah, kondisi nyata adalah serial. Jadi intinya dia dalam mengapa serial pada berdampak besar pada performa meskipun jumlah core terus bertambah. Yang pertama itu intinya itu tidak bisa diparalelkan. Yang kedua itu selalu harus ditunggu. Yang ketiga itu penentu waktu total. Ini ilustrasinya dia. Ini analoginya, perbandingan lapangan, terus inti diskusi. Dan ini grafik yang tadi yang garis putus-putus sama garis yang merah. Jadi teman inti dari atau kesimpulan dari slide yang saya menjelaskan mengapa serial berdampak besar pada performa itu, karena walaupun kita menambah core atau pemain untuk mempercepat paralel, tetapi serial itu tidak bisa ditambah atau tidak bisa diubah karena atau untuk menjadi penghambat utamanya dia. Tapi performa nanti itu akan terus berjalan, tapi tidak akan sama dia punya performa nanti, berbeda nanti performanya. Sekian dari saya, terima kasih.